Ya, sekarang kita akan lanjutkan dengan fungsi pangkat. Kalau yang dahulu kan eh, katakanlah set kuadrat, set pangkat 3, set min 2, set min 3 itu saya kira sudah kita bahas. Sekarang yang lebih utama adalah kalau set pangkat setengah, ya. Karena tidak tidak punya inverse seperti halnya pada fungsi real. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi eksplorasi dulu kalau Z sama di C kita bisa menulis dia dalam bentuk polar, ya. Seperti itu, dan perhatikan bahwa bentuk ini tidak tunggal, ya. Saya bisa menulis dengan bentuk eh, E I plus theta 2 pi K dengan K-nya itu bilangan bulat tertentu di, ya, bilangan bulat. Nah, pertanyaannya sekarang apa arti Z pangkat setengah? Ya, kalau kita meniru Z kuadrat begitu kan R kuadrat EI 2 theta begitu, ya, terus plus sesuatu. Z pangkat setengah, ya kita bisa saja langsung R pangkat setengah E pangkat I theta per 2 tapi ditambah dengan begitu, ya. Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, apakah hanya ada satu nilai, ya? Kalau Z kuadrat kan hanya ada satu nilai. Nah, bagaimana dengan nilai ini? Ya. Nah, ternyata tidak seperti di bilangan real. Di C akan muncul banyak nilai, ya. Z pangkat setengah ini akan muncul dua nilai. Nah, jadi sekali lagi, misalkan Z pangkat seperti itu, bentuk polar, kemudian kita akan pangkatkan Z pangkat PQ, ya, yaitu kita bisa melalui bentuk polarnya, ya, bentuk polarnya, dan karena theta itu tidak tunggal, maka kita ambil EI plus theta 2 pi K, dan kalau kita hitung seperti tadi saya katakan, ya tinggal bentuknya itu seperti ini, ya. Jadi ini juga dipangkatkan P per Q, ini juga dipangkatkan P per Q, artinya hanya pangkat yang di situ itu dikalikan dengan P per Q, ya. Nah, nilai yang berbeda diperoleh ternyata nanti untuk K0 sampai Q-1, ya. Sebab pada K sama dengan 2, K sama dengan Q, ya, maka ini sudah bisa dicoret, ya. Kalau K-nya sama dengan Q, maka sudah bisa dicoret, hanya bentuknya penambahan itu 2pi. Dan itu tidak akan mengubah nilai. Jadi perhatikan bahwa di sini ada eh, key nilai, ya, key nilai. Nah, jadi set pangkat PQ itu dapat kita katakan bersifat multivalue, ya. Karena saya punya satu set, maka P per Q itu memberikan key nilai, ya, sebanyak key nilai. Nah, banyaknya nilai berbeda sebanyak key. Semua nilai tersebut tentu terletak pada lingkaran karena modulusnya kan tinggal R P per Q, ya. Jadi semuanya terletak pada lingkaran yang berjari-jari ini. Dan argumennya itu bertambah dengan 2 pi K plus Q, ya. Jadi kan tadi E, I, P, theta plus 2 pi K itu pergi. Jadi kalau K-nya bertambah
satu, ya kan? Kan jadi artinya EIP bertambah satu, ini argumen perbedaannya ya. Jadi pergi kali 2pi. Jadi besarnya argumen adalah P pangkat 2pi pergi ya. Nah, secara geometris bentuknya itu tersebar merata di lingkaran ya. Jadi kalau mungkin 4 begitu bisa mulai dari sini, terus ini tegak lurus ya, terus ini tegak lurus, ini tegak lurus. Nah, ini seperti ini. Ya, kalau pangkat 3 ya artinya tambah 120 tambah 120 gitu. Oke. Nah, jadi kasus khusus kalau set pangkat seper n ya Z pangkat seper N. Jadi ini aneh ya, kadang-kadang bagus tidak bring. N pangkat seper N kalikan seperti ini. Jadi ada nilai N yang N nilai berbeda semuanya ya. Oke, tadi kan Q yang di bawah. Semua nilai memenuhi W pangkat N sama dengan Z ya. Tentu saja ini sesuai ya. Jadi kalau W pangkat seper N dipangkatkan N itu ya W pangkat N sama dengan Z. Nah, nilai-nilai tersebut disebut akar ke N dari Z. Ya. Nah, contoh katakanlah untuk akar kuadrat satu misalnya. Satu itu kan EI pangkat 0 ya. Jadi kalau Z pangkat setengah ya, karena dia bisa ditambah dengan 2pi, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi EI 0 plus 2pi K ya. Jadi kalau pangkat 2 nanti bagi 2 ini itu ya. Jadi hasilnya adalah seperti itu. Oke, tapi hanya cukup untuk K sama dengan 0 dan 1 ya. Pada saat 2 eh, 2 pi K-nya 2 dibagi 2 dia sudah bisa dicoret dan itu 2 pi ya. Jadi itu akan punya nilai yang sama dengan yang tadi. Oke, diperoleh akarnya itu harus ada dua ya, perhatikan ya. Jadi kalau satu akarnya itu ada dua di sini. Ya. Jadi perhatikan bahwa eh, kalau di real, kalau setnya X-nya itu satu, X pangkat setengah itu kita bisa memilih ya, yaitu yang positif kalau dipangkatkan balik dia harus sama dengan satu. Nah, dalam hal ini hanya ada satu. Tapi kalau di sini di kompleks selalu ada dua ini. Jadi akar akar min satu itu kalau di kompleks dia punya dua nilai. Satu min satu. Ya. Nah, akar kubik saya kira sama saja sebetulnya. Akar satu maka Z pangkat sepertiga itu seperti tadi, tapi kemudian K-nya itu 0, 1, 2 ya, 3 tidak perlu lagi, dia sudah akan kembali lagi. Ya, jadi kalau dia satu, ya, akar berikutnya itu ini 120, 120 di sini ya. Agak aneh, sebentar. Ya, 30. Ini 60, 30. Ya, ya. Ya. Jadi ini tentu 120. 120 di sini 120 tapi ini 30 derajat. Ya, ini juga 30 derajat ya. Jadi di situ 120. Oke. Ketiganya terletak pada lingkarannya. Jadi kalau dibuat jangan percaya mata, ini lingkaran ya. Oke. Nah, jadi
Sekali lagi, set pangkat pergi itu tidak tunggal ya. Ada sebanyak key nilai. Ya, khususnya sekarang kalau set pangkat per n, ya ada n nilai. Ya, ada n nilai. Dan semuanya memenuhi W pangkat n sama dengan Z. Dan tersebar merata di lingkaran. Untuk membuat fungsi tersebut tunggal, ya, diperlukan istilahnya branch dari logaritma. Ya, kita ingat kembali nanti logaritma. Ya. Jadi logaritma itu kan seperti kita ketahui, eh, ya definisikan ya. Dahulu sudah kita lihat log Z, log ln dari harga modulus Z plus I argumen dari sini. Nah, eh, sekarang Z pangkat PQ itu eh, seperti halnya logaritma ya. Jadi eh, itu kan sama dengan E log gitu. Ini kan saling invers ya. Kali ZP pergi. Tapi ini bisa maju ke depan ke sini. Makanya diperoleh ini. Oke. Nah, jadi ZP pergi itu juga multi value juga ya. Berharga banyak. Secara eksplisit nilainya itu bisa dihitung sebagai eh, eksponen ya, dari P pergi logaritma. Ya ini nih, logaritmanya bentuknya seperti ini ya. Dengan R itu adalah modulus dari set. Ya. Untuk satu set terdapat banyak nilai log set ya. Kita sudah tahu itu. Akibatnya juga memiliki banyak nilai. Dalam analisis kompleks, sering kita ingin fungsinya itu juga tunggal gitu. Nah, kita pilih branch ya, cabang dari log set. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi misalnya eh, kita tahu sekarang apa agar dia fungsinya itu continue, sebetulnya nanti setnya itu dipilih dari min P sampai P ya. Jadi itu dia tidak sampai di sini dan yang ini sampai di sini ya. Kalau pernah ada yang sama kan ada yang meloncat ya. Nah, kalau ini dipotong nggak boleh meloncat, jadi tidak ada yang meloncat gitu. Oke, jadi biasanya ini harusnya untuk mendefinisikan turunan skala didefinisikannya itu lebih kecil dari P. Nah, definisikan set sama dengan ini kurang ya, yaitu I argumen dari set. Kemudian set PQ seperti ini dan dia menjadi fungsi tunggal kalau kita lihat bahwa oke, jadi tadi ini terbalik ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan tadi, kalau begini dia itu tidak kontinu pada sumbu real negatif ya kalau begini. Ini sekarang baru dijelaskan. Ah, kemudian oleh karena itu ini dipotong ya. Ini yang disebut sebagai branch cut-nya itu. Ya, potong. Ya ini untuk informasi saja. Oke, dipotong, oleh karena itu dia menjadi fungsi kontinu. Nah, jadi kalau tanpa branch, karena argumennya berputar terus, ya. Tapi kalau sekarang dengan branch, ya, eh, itu menghasilkan banyak nilai dulu. Sekarang kalau dengan branch, artinya itu dipotong, itu maka
ya, memotong bidang kompleks yang tadi, memilih satu representasi sudut saja. Jadi kalau misalnya gini, ya, ya ini dari nol sampai P, ini main P, ya. Jadi argumen Z dari P sampai main P. Nah, kan nggak bisa terus ya, tapi kita bisa mengatakan bahwa argumen Z itu bisa kita tambah 2P, jadi ini P sampai 3P misalnya. Nah, ini kan menjadi ini satu branch, ini satu branch gitu. Oke. Dan dengan membatasi dia seperti ini kan fungsinya menjadi satu nilai. Ya. Untuk Z sama dengan super N, ya. Secara alami kita sudah mengenal ada N akar. Tetapi kalau kita batasi hanya maka setiap kali suatu itu hanya punya satu saja, ya, satu nilai, ya, gitu. Oke, ambil segmen satu. Nah, khususnya kalau di situ gimana? Ya, kita branch-nya tidak boleh lagi di sini ya, hilang nanti ini. Jadi kalau tanpa branch maka dia harus plus i. Nah, dengan prinsipal branch maka main P itu jadi P. Oleh karena itu ya ini motongnya harus di tempat yang lain sebetulnya. Ya, motongnya harus di tempat lain karena kita berbicara mengenai sesuatu yang di sini. Ya, jadi kalau kita potong di sini misalnya gini, ya, gini dan gini, gitu, ini dipotong, ya, maka kita lihat bahwa set itu hanya bisa di satu saja, ya, di pi saja ini, tidak boleh lagi ditambah lagi. Oke, jadi hasilnya adalah i. Ya. Ya, nilai lain tidak termasuk dalam branch yang kita pilih. Ya, jadi untuk Z tidak nol, logaritma kompleks diberikan seperti ini. Ya. Nah, di sini akan dijelaskan mengapa perlu permukaan Riemann. Ya. Jadi loh Z itu tidak tunggal pada bidang kompleks berlubang. Ya. Jadi di situ kalau kita ambil hanya begitu saja, dia tidak tunggal. Setiap kali kita mengelilingi titik itu menjadi 2pi, argumennya bertambah 2pi. Ya. Nah, tadi kan branch, ya, eh, nilai logaritmanya berubah sebesar 2pi. Nah, pertanyaannya, adakah ruang yang lebih besar sehingga loh set itu menjadi fungsi tunggal? Ya. Nah, kita bayangkan ada banyak salinan bidang kompleks berubah. Jadi sebetulnya kalau mau kita pandang tadi kan ini potong gitu ya. Terus nanti ada 2pi lagi. Ya, nolnya nempel di sini, tapi eh, 2pi-nya itu sudut yang agak di atas gitu. Ya, gitu. Oke. Pada setiap salinan kita pilih cabang dari argumen ditambah 2pi ya. Jadi dipotong gitu. Tempel, tempel, tempel. Ya, kita memilih titik nol itu hanya sekali, tidak boleh kembali ke lembar yang sama. Jadi kalau ini kita pilih ke sini, ini kita pilih ke sini, terus tambah 2pi seakan-akan di layer yang berikutnya. Ya. Kalau kalau di Bandung gimana ya, yang parkir yang melingkar itu. Dengan cara ini, logaritma lagi tidak lagi meloncat, tapi menjadi kontinu dari satu lembar ke lembar yang lain. Jadi kita lihat seperti begini nih. Fungsi eh, kalau satu di sini, satu di sini kan nggak kontinu ya. Tapi kalau kemudian saya potong, mungkin ekstrimnya ini di sini, ini di sini, fungsi ini kontinu ya, karena saya tidak bisa meloncat dari sini ke sini, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, gabungan semua lembar itulah yang disebut sebagai permukaan Riemann dari
log set. Ya, jadi model koordinat permukaan untuk logaritma ini, ya ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Tulis set sama dengan REI theta. Kenapa ini selalu agak kedip ya? Pada bidang kompleks biasa, sudut itu dianggap sama. Tapi dengan adanya tadi, ini adalah dua branch yang berbeda. Ya, kita tidak mengidentifikasi sebagai dua yang sama ini. Ya, jadi kita pada titik-titik itu dapat diparameterkan oleh pasangan tetap seperti ini R theta, ya, dan pada ruangan ini menjadi tunggal ya, tidak boleh lagi loncat gitu. Oke, eh, nah diproyeksikan ke bidang kompleks oleh jadi kalau ada R theta mau balik lagi ya tinggal diproyeksikan gitu. Banyak titik berbeda pada permukaan dapat mempunyai proyeksi yang sama di bidangnya. Jadi kan tadi ya kalau kita pandang gitu. Jadi proyeksi ini itu sama nih. Ke sini. Itu. Oke. Dipetakan ke bidang kompleks yang sama ya. Seperti yang ini adalah tulisannya, ini ilustrasinya. Ya, jadi proyeksi ini bersifat dari banyak menjadi satu nilai. Oke, namun pada ini fungsi logaritma menjadi terdefinisi dengan baik ya. Karena fungsi itu memberikan konotasi dia hanya punya satu nilai. Ya, jadi pada permukaan Riemann R theta itu menjadi ln R begitu. Oke, ya. Fungsi ini holomorfik ya karena dia dapat diturunkan dan lain sebagainya. Mungkin ya jika diproyeksikan ke nilai theta menjadi ambigu modulo 2pi kan. Kita kalau di bidang jadi satu semua kan sulit dibedakan. Tapi kalau dibuatnya seperti parkir mobil itu, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda ya muncul karena kita bekerja pada ruang yang terlalu kecil ya. Jadi pada bidang saja kalau ini lebih besar gitu. Oke, ambiguitas itu hilang. Tuh masih ada ya. Jadi hubungannya dengan pangkat seper n ya. Jadi ya ini menjadi tunggal nanti ya. Oke. Dulunya multi value, tapi kalau logaritmanya itu dipilih log Riemann logaritma itu, maka kita dapat mendefinisikan bentuk ini dengan theta yang tertentu ya, yang tidak mungkin loncat. Ya, jadi permukaan ini menjadi fungsi yang tunggal. Nilai-nilai berbeda yang muncul karena proyeksi beberapa lembar ke bidang yang sama ya. Jadi itu nilai yang berbeda tadi itu ya. Ini beda semua diproyeksikan jadi satu. Mengelilingi titik nol, ambil pada bidang kompleks, lintasan ini kembali ke titik awal kalau kita ambil begitu ya. Nah, kok selalu hilang. Tetapi kalau pada bidang kompleks, Riemann CT itu menjadi IT saja ya. Karena modulusnya satu dilogaritmakan kan nol ya. Gitu. Jadi nol menjadi 2pi. Oh, menjadi kedip-kedip ya. Yang berakhir, jadi pada permukaan Riemann, lintasan itu belum tertutup. Tapi yang berakhir dilanjutkan pada lembar berikutnya, branch berikutnya. Ya, secara intuitif, permukaan logaritma dapat dibayangkan seperti spiral tak berhingga. Nah, saya sudah berkali-kali menggambar ya. Di atas bidang kompleks, tapi titik nolnya itu sama gitu.
ya, membuat bukaan ini mirip bidang di R2 ya. Maksudnya di R2 itu di sini dia apa kalau ini kan pertama datar dulu. Di branch berikutnya berasal dari sini tapi dia naik dikit gitu ya. Proyeksi ini berikan kembali ke R theta RI theta tadi. Oke, ya satu putaran di sekitar nol berarti naik atau turun pada tingkat spiral tadi itu. Loh, kok masih banyak? Kesimpulannya oke, ini terakhir eh, untuk kenalan saja ini ya. Logaritma itu bersifat multivalue, tapi kita ingin menjadikan dia tunggal dengan cara memilih ya. Logaritma itu dapat ditulis sebagai seperti ini ya. Ln R theta ini kan bidang kompleks ya. Dan fungsi-fungsi seperti ini menjadi lebih mudah dipahami melalui permukaan ini. Jadi permukaan iman adalah secara geometris menyimpan semua cabang sekaligus ya. Tadi. Oke. Saya kira bagian ini lebih banyak kepada untuk pengetahuan saja ya. Mungkin untuk di S1 ini belum terlalu perlu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mempelajarinya. Oke.